Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat malam. Ada waktunya malam, ada waktunya pagi. Tapi nanti kalau di surga tidak ada malam, kan penuh dengan sukacita, hari penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa mencari Tuhan. Hari berganti hari, ada waktunya pagi, ada waktu malam, ada waktunya nanti kita akan mengakhiri di bulan Desember. Ini selalu saya ingatkan, supaya Bapak Ibu selalu ingat, eling, melangkah jangan sampai lupa diri, jangan sampai lost control, tapi kendalikan diriku yang berpadanan dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidupmu akan selaras dengan dunia kalau hidupmu dekat dengan dunia. Tapi dunia ingat akan lenyap, akan hancur. Lihat itu peristiwa Ukraina, perang dengan Rusia, hancur sudah banyak. Gaza hancur, kan itulah dunia akan hancur. Dunia akan menunjuk, akan hancur nanti saudara. Dunia akan hancur, dunia akan lenyap, akan menuju kepada kehancurannya. Tapi bagi kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan sebuah pujian. Kasih Yesus indah di dalam hidupanku. Karena nanti kita baca dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 34 tentang pemberitahuan konfirmasi Yesus kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya. Yesus kan mati, rela ditebus untuk menebus dosa umat manusia. Mati, masuk di Yerusalem. Tapi Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Nanti kita baca, mendorong kita bersama supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Di luar kasih Yesus kita akan hancur binasa. Oleh itu mari kita bersekutu dengan Tuhan. Ini pentingnya kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena Allah itu sifat kasih. Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti selalu kita ada di dalam kasih Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam hidupku. Tanpa kasih-Mu, hidupku akan hancur binasa. Tanpa kasih Tuhan kita hancur binasa. Tapi kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya
dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu melampaui segala pengetahuan. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Ampunilah Yesus semua dosa salahku. Kami mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Kami mau setia Bapa. Kami mau taat, berpegang teguh kepada segala perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan karena hasil usaha kita diselamatkan, kita dipelihara sampai detik ini. Semua karena kebaikan kasih Yesus. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, kasih-Mu Tuhan melimpah dalam hidupku. Sebab kasih Tuhan luar biasa. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Tuhan itu salib Kristus. Dan hari ini mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, ikuti firman Tuhan, sehingga kita selamat. Karena dunia nanti saudara akan menuju kepada kekacauannya. Dunia akan rusak nanti saudara, seperti saat itu sudah rusak. Masa-masa kesukaran terjadi, antikris, ributan semua, pokoknya akan terjadi bencana, malapetaka, disaster luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dari saat ini kita mau investasikan tentang hal yang surga, ya. Kita mencari perkara-perkara di atas yang tidak akan layu. Kita menyimpan harta di surga. Amin. Mari kita buka firman Tuhan Matius 20 ayat 17 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Oh, baiknya Yesus selalu dekat dengan murid-muridnya, saudara. Berarti Yesus punya sifat dari dulu sampai sekarang dan selamanya penuh dengan cinta kasih. Yesus selalu terbuka. Yesus senantiasa ingin berkomunikasi dengan kita. Dia bicara kepada kedua muridnya, mengkonfirmasikan bahwa, lihat ini, ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Coba ini. Dia ngomong, Yesus,
keilahian di dalam dirinya. Dia ngomong anak manusia, bicara tentang anak manusia. Gak mungkin kalau dia ngomong Yesus, ya pergi Yerusalem, Tuhan akan diserahkan. Tidak bisa kalau Tuhan. Tapi kalau bicara manusia, bisa manusia dengan manusia. Dan dia itu manusia. Tetapi Tuhan bicara, ada keilahian di dalam dia. Wah ini dalam saudara. Saya kalau baca ini, wah Yesus itu dahsyat. Memang dia Tuhan. Seperti yang saya terangkan waktu yang lalu kan. Dia tahu persis. Dia tahu ceritanya bahwa nanti dia yang namanya manusia ini akan ke Yerusalem. Dan akan dibunuh, dimatiin oleh ahli Taurat, imam kepala, dihukum mati. Tapi pada hari ketiga, dia akan bangkit. Lihat ayat 20. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya diolok-olokkan, disiksa, disalibkan. Dan pada hari ketiga, yang akan dibangkitkan. Wow, dahsyat. Apa yang ngomongin Yesus? Luar biasa, saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus ngomong ketiga kalinya. Karena Tuhan sudah sering bicara kepada murid-muridnya. Maka jangan sampai mereka murid-muridnya lupa, saudara ya. Jadi harus ingat bahwa Tuhan selalu ingetin kepada mereka bahwa Tuhan akan ke Yerusalem, ya, dan nanti akan bangkit. Maka kita sendiri harus simpan firman Tuhan, ya. Kalau Yesus ngomong jangan sampai lupa, saudara. Ya, jadi kita senantiasa ingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus rela melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan kita makin hari mau cinta Yesus. Haleluya. Jadi ini bicara tentang kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan membuktikan dia itu Allah, dia Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Ya, terus berikutnya, 20. Maka datanglah ibu anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelas di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Wow, saudara, seenaknya nih saudara ya. Siapa nih saudara? Ibu anak Zebedeus. Ya, ibu anak Zebedeus itu adalah Yakobus dan Yohanes. Tertulis di dalam Matius pasal 10. Saudara mau baca ini. Ya, supaya saudara ingat ikutin alur firman Tuhan ya. Saya mau baca ini. Matius 10 ayat yang kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi Zebedeus ini punya anak nama Yakobus dan Yohanes ya. Jadi ibu Zebedeus ini berarti ibunya Yakobus dan Yohanes, murid Yesus. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan bicara kepada muridnya dipanggil semua, termasuk di dalamnya ada Yudas Iskariot, saudara. Berarti Yudas mendengar pada waktu Yesus nanti bicara dia anak manusia akan ke Yerusalem, akan mati dibunuh di sana, bangkit hari ketiga. Itu di tengah-tengah ada Yudas Iskariot. Di sini kita bisa belajar. Di antara semua anak Tuhan di muka bumi ini, ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang taat kepada firman, ada pengkhianat. Banyak orang Kristen pengkhianat, saudara. Tidak sungguh sama Tuhan. Buktinya siapa? Banyak yang itu murtad, itu pengkhianat itu. Banyak ada pendeta-pendeta yang ngakunya katanya dulu pendeta, saya tidak sebut namanya. Tapi sekarang yang jelek-jelekan Yesus. Hati-hati saudara itu. Itu murtad, sudah itu nggak benar saudara. Ya seperti Yudas Iskariot itu. Tapi mari bagi kita. Kita mau sungguh sama Tuhan. Ya, kita mau bertobat. Dan ini permintaan kedagingan ibu Zebedeus. Saya nanya nih, ini masalah vertikal saudara. Ya masalah vertikal. Hubungan dengan Tuhan. Dia minta kepadanya, yaitu supaya anak dia siapa? Yohanes. Dia minta karena di situ ada Yohanes, ada Yakobus. Dia minta kepada Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kananmu, yang selalu di sebelah kirimu. Jadi waduh, saya nanya permintaan vertikal. Apa jawab Yesus? Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapat kamu minum cawan yang harus kau minum. Kata mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu dapat minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan berikan kepada orang bagi siapa aku telah menjadikan. Jadi di sini Tuhan bicara tentang vertikal horizontal, saudara ya. Hidup ini ada vertikal, ada horizontal. Masalah kerajaan surga itu masalah vertikal. Masalah berkat jasmani itu masalah horizontal. Kebutuhan manusia itu ada dua. Kebutuhan selama di dunia ini horizontal, nanti masuk surga masalah vertikal. Ini permintaan Ibu Zebedeus masalah vertikal tentang kerajaan surga. Gak bisa saudara. Makanya Tuhan katakan, kalau masalah kasih contoh cawan itu masalah horizontal. Dapat masalah horizontal, aku akan memberkati.
Tapi masalah untuk kerajaan surga itu harus taat kepada firman Tuhan. Maka dikatakan Yesus ngomong di ayat 23. Ya, aku tidak berhak memberikannya. Kenapa saudara? Karena Yesus sebagai manusia waktu 2000 tahun yang lalu. Waktu itu kondisi horizontal. Horizontal Tuhan memberikan makanan orang sakit segala macam. Tapi bicara future kerajaan surga, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Maka Tuhan berbicara di sini. Ya, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan berikan pada orang-orang bagi siapa? Bapakku telah menyediakannya. Bicara Bapak karena Bapak ada di surga. Jadi artinya supaya hidup kita taat kepada perkara-perkara surgawi firman Tuhan. Ini penting saudara. Jadi kalau saudara mintanya apa? Minta berkat jasmani, oke. Tapi masalah untuk kerajaan surga, saya mau masuk surga. Saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya harus taat kepada firman. Menjadi pelaku firman. Jelas saudara? Jadi dua hal. Terus berikutnya. Mendengar itu, marahlah kedua 10 murid yang lain kepada kedua. Pasti saudara ya. Jadi selain Yakobus, Yohanes, marah. Yang lain ada Thomas dan Matius, semua itu ya. Marah. Ini jadi kayak bikin kegaduhan ya. Tapi ada 5. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini masalah horizontal. Jadi masalah dunia harus dipisahkan dengan kerajaan surga. Masalah dunia dengan kekerasan, kesombongan ya, kekuasaan ya, oligarki, segala macam pokoknya bicara horizontal ini kekuasaan manusia, iblis. Tapi masalah kerajaan surga, perhatikan ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi konteksnya kalau bicara kerajaan surga, itu bicara pelayanan. Mari, setiap Bapak Ibu harus menjadi hamba. Mau masuk kerajaan surga nggak bisa dengan cara kekuasaan, cara sombong tinggi, nggak bisa saudara. Hidup dalam kerajaan surga, ketaatan kita kepada karakter Kristus. Harus melayani Tuhan, harus melakukan kehendak Bapa di surga. Jelas saudara. Jadi masalah kerajaan surga berkaitan hubungan vertikal. Pelayanan hubungan vertikal. Mari dengan sikap rendah hati. Ya, mari kita mau sendiri. Mau lebih dekat dengan Tuhan. Mau pelayan Bapak Ibu semua pelayanan. Orang Kristen harus melayani lu ya. Ya karena Yesus berkata, anak manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan suami istri, Bapak Ibu, suami istri saling melayani, suami istri dengan anak, dengan jemaat saya sebagai hamba Tuhan melayani. Terus kan konteksnya sini mau masuk dalam kerajaan surga, harus hidup ketaatan kepada perintah Tuhan, harus melayani. Ya, sehingga demikian taat kepada firman Allah. Terus berikutnya ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, kata Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34 yang terakhir. Maka tergerak Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan mereka juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Yang ketiga, mari. Kalau Yesus punya kasih, mari sini kita belajar untuk memiliki kasih seperti Yesus. Peduli kepada orang lain. Ya, kalau ada jemaat yang sakit, hamba Tuhan mendoakannya. Di sini kita belajar. Karena Yesus tadi contoh, anak manusia bukan untuk dilayani. Malah di sini kan pelayanan Yesus. Pelayanan dengan kasih. Di pelayanan Yesus dikunci dengan kasih. Kita mau taat. Taat dasarnya kasih. Saya menjadi hamba Tuhan. Dasarnya kasih kepada Tuhan. Mari kita di sini kita belajar. Supaya kita mau cinta Tuhan Yesus. Jangan seperti yang pertama, Yudas Iskariot. Dia tahu bahwa Yesus ngomong, aku akan kerja, anak manusia akan kerja saat. Diam saja. Yudas Iskariot tahu bahwa dia nanti pengkhianat. Tapi diam saja. Mari kita jangan menjadi anak Tuhan yang pengkhianat. Di sini kita belajar. Tapi mari memiliki cinta kasih. Dan yang kedua, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Tentang mau masuk kerajaan surga, taatlah kepada Bapa di surga. Nanti Bapa yang menentukan. Karena Yesus pada waktu bicara, Yesus masih di dunia. Tapi saat ini Yesus sebagai Bapa di surga. Mari kita mau taat kepada Bapa di surga. Ikuti firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau melayani Tuhan dengan penuh cinta kasih. Karena suatu hari kelak, Yesus akan memberikan upah kepada setiap orang
yang melayani Tuhan dengan cinta kasih, kesetiaan, taat. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah kudus, hiduplah seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ikuti firman Tuhan. Mari kita mau lakukan kehendak Bapa di surga. Layani pekerjaan Tuhan dengan cinta kasih. Dasarnya kita cinta kepada Tuhan, setia dan taat. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.